ya katakanlah banyak parpol yang tidak lagi musda penunjukan. Kalau Golkar enggak, dia tetap harus musda di kabupaten kota. Bisa nggak Golkar berubah? Sebenarnya bisa. Mau nggak? Itu yang menjadi soal. Ini gara-garanya apakah partai melemah, kader pecah, atau ada perubahan peta politik di masyarakat? Internal Golkar Sulsel melemah. Tapi ada juga bilang Golkar sudah kehabisan kader. Bukan kehabisan kader, cari ketua Golkar itu ada standar. Kemarin saya kan tidak caleg lagi, karena saya lihat lapangan sudah tidak cocok untuk saya. Bukan tidak kemampuan saya tidak cocok untuk saya. Saya kan berkali-kali bilang, 2 kali saya terpilih kan tidak pernah saya main politik. Nanti kalau misalkan kepemimpinan baru, Anda masih mau masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Deddy Alamsah. Selamat datang di meja Kata Bangda. Kita akan membahas dinamika politik Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Ya, sebuah partai yang dulu dikenal sebagai penguasa lumbung suara nasional bagi Golkar. Bahkan selalu juara di Sulsel selama puluhan tahun. Namun sayangnya, kini kondisinya berubah. Pada pemilu 2024 yang lalu dan pilkada, posisi Golkar di Sulsel justru tergeser oleh rivalnya, anak dari Golkar sendiri, Partai Nasdem. Dan hingga hari ini, musda Partai Golkar pun untuk menentukan ketua saja belum juga bisa dilaksanakan. Meski sesuai aturan, seharusnya sudah berjalan sih. Kenapa musda tertunda? Strategi atau krisis kader kah? Dan untuk bisa mengulas ini telah bersama kami, politisi senior Armin Mustamin Toputiri, mantan anggota DPRD Sulsel beberapa periode. Terima kasih sudah hadir, Kak Armin. Saya yang terima kasih, Pak Deddy. Kenapa mesti terima kasih sama saya? Tidak sembarang orang bisa diundang datang ke sini, Pak. Oh. Saya termasuk yang diundang, ya terima kasih. Ya. Alhamdulillah. 1 minggu terakhir Anda capek menghadapi statement Anda di media sebelah? Itu benar ya? Sebenarnya itu benar. Itu benar, tapi Ya ada argumennya kan? argumennya? Argumennya bahwa Golkar itu punya pola, punya aturan main yang ya sudah pakem. Itu sudah hasil keputusan Munas yang harus ditaati. Ya, nanti kita lebih spesifik di situ ya. Gini, Kak Armin, dulu kan Golkar Sulsel identik sama kemenangan ya. Ya kan, apa yang membuat Partai Golkar menguat, sangat kuat bahkan di dekade beberapa waktu yang lalu? Ya itu tadi yang saya katakan bahwa Golkar itu berangkat dari panca sukses yang sudah dicanangkan di dalam setiap kali Munas. Panca sukses itu ya itu tadi. Saya pernah katakan juga di tempat lain, sampaikan bahwa Golkar itu menganut 5 panca sukses. Panca sukses itu sukses konsolidasi organisasi. Khusus konsolidasi organisasi ini, itulah kenapa alasannya, kenapa Golkar harus musda. Di saat hampir, ya katakanlah banyak parpol yang tidak lagi musda penunjukan. Bahkan kabupaten kota tidak ada musda lagi di tempat-tempat lain. Musda 1 kali, dilantik 1 kali di Makassar. Langsung ya? Kalau Golkar enggak, dia tetap harus terjadi musda di kabupaten kota. Kenapa seperti itu ya? Karena itu putusan Munas. Panca sukses kedua itu adalah setelah semua dilantik adalah sukses kaderisasi. Jadi tetap kita melakukan kaderisasi di internal. Masih berjalan sampai sekarang? Ini yang menjadi dilematis. Karena saya 2 periode jadi wakil ketua bidang kaderisasi. Ya itu tadi dilematisnya karena kita mengkader adik-adik, teman-teman apa segala macam. Tetapi ternyata perkaderan itu menjadi paradoks, anomali. Karena ketika dia dilempar ke publik, punya kapasiti kader yang bagus, lempar ke publik tidak laku. Karena persoalannya dia tidak punya duit, uang. Dikalahkan orang yang punya yang uang. salah di mana itu? Sistem politika atau habit daripada para politisi itu sendiri? Ada duit, yang penting ada duit, mereka menang. Nah di situ titik masalah sebenarnya. Apakah Golkar mau merubah diri, mengikuti, beradaptasi dengan sistem politik yang seperti sekarang kita pahami? Ataukah dia mau bertahan dengan posisi itu? Menurut kacamata Anda, bisa nggak Golkar berubah?
Sebenarnya bisa. Mau nggak? Itu yang menjadi soal. Kalau dia mau berubah itu berarti Munas harus merubah keputusan-keputusannya. Nah, kalau juga itu dilema sekali karena kalau Golkar juga bertahan dengan panca sukses itu tadi semua yang harus dia kerjakan secara ideal, tetapi pada akhirnya di lapangan tidak ketemu. Tapi ada yang saya ingin mau katakan begini, di dalam politik sebenarnya itu kita tidak menganut ideal-ideal amat. Di politik itu ada namanya strategi dan taktik. Strategi itu memang harus berangkat selalu dari hal-hal yang ideal. Nanti pada tahap penerapannya itu kan menganut taktik. Strategi itu bersifat tetap dan jangka panjang, taktik itu berubah-ubah dan sifatnya jangka pendek. Nah, sebenarnya kalau Golkar mau dipertemukan itu, Golkar tetap pada hal-hal yang berangkat yang idealis dulu, tetapi keadaan di lapangan memang menuntut lain, yaitu taktik harus berubah. Jadi bagi saya, Golkar tetap dengan pola yang ideal yang dia miliki, nanti taktiknya yang diatur. Jadi tetap panca sukses berjalan secara idealnya, tetapi di lapangan dia harus berubah menyesuaikan kondisi. Bukan kan politik kan menganut itu tadi strategi dan taktik. Kalau strategi itu ideal, taktik itu irrealis sesuai dengan pragmatis. Harus pragmatis. Iya, karena pada saat diterapkan. Jadi sekali lagi strategi itu mengatur tentang hal-hal yang jangka panjang, apa yang mau diharapkan, seperti panca sukses tadi itu. Tetapi ketika diterapkan berhadapan dengan situasi berbeda, saya kira halal hukumnya kalau memang mengikuti perubahan yang terjadi. Tidak mesti ikut pragmatis amat, tapi ini kan diterapkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Menurut pengalaman Anda, sistem politik pragmatisme ini mulai berubah, mulai marak ini dari tahun-tahun berapa? Ketika pasca reformasi kah? Oh enggak, setelah berubah sistem dari nomor urut ke sistem suara terbanyak. Karena dulu kalau nomor urut kan tidak ada yang dijual itu bukan orang, yang dijual itu partai. Nanti partai menentukan siapa yang mewakili partainya berdasar nomor urutnya. Kalau sekarang ini kan tidak bisa menjual program. Bahkan internal partai pun di satu dapil itu baku gosok untuk mencari suara. Nah, sistem ini saya kira ini yang membuat keadaan jadi begini. Kita satu dapil pun sesama partai kita baku sikat. Siapa yang punya uang banyak dia menang. Iya, tidak usah bicara dulu partai lain. Internal masing-masing partai juga baku hajar itu. Jadi susah ya kayaknya pragmatisme itu. Ya pada akhirnya ini yang menuntut pragmatisme ini. Saya hanya mau katakan selalu bahwa boleh kita toleran terhadap pragmatisme itu, cuma dampaknya yang berisiko. Karena akan lahir wakil-wakil rakyat dari model seperti ini, tanpa kekaderan, tanpa ada doktrin, tanpa ada pemahaman, tanpa wawasan. Ini 2024 ya, Golkar kalah dari Nasdem. Di Sulsel pertama kalinya. Ya kan, Golkar tidak duduk sebagai ketua DPRD di Sulsel. Ini gara-garanya apakah partai melemah, kader pecah, atau ada perubahan peta politik di masyarakat? Saya jujur aja mengatakan itu di posisi di era itu internal Golkar Sulsel melemah. Selemah apa? Melemah ya belum solidnya kepengurusan itu tadi karena tidak menjalankan panca sukses itu tadi. Dia belum mampu melakukan konsolidasi organisasi, konsolidasi kader, itu yang tidak menguat, tidak mampu merapatkan. Kalau Musda kan namanya partai golongan. Berarti ketuanya dong yang nggak mampu mengkoordinasikan ini bukan semua. Ketuanya, kepemimpinannya. Oh, karakternya ya? Ya, kepemimpinan yang harus itu. Sebenarnya di Golkar itu mencari ketua Golkar itu kan ini berkaitan dengan masalah Musda. Sederhana sebenarnya. Golkar Sulsel itu karena di lini tengahnya kuat. Dulu waktu Pak Sahrul ketua Golkar, Pak Amin sang ketua Golkar, dia sama-sama gubernur. Pak Amin gubernur, Pak Sahrul gubernur. Dia tidak terlalu banyak aktif, hanya datang koordinasi. Setelah itu dia pergi lagi. Kalau ini sekarang? Nah, kenapa dulu jalan karena lini tengah. Oh. Sekarang ini saya lihat lini tengah yang pengatur serangannya ada ya? Iya ada. Pengatur ini ada. semua kekuat di sini kekuatan tengah ada apa siapa-siapa yang saya sebut nama. Cuman di periode ini yang pemilu kemarin itu mereka sudah tidak ada. Masalahnya
Oke, karakter berarti Golkar ini harus punya karakter yang bagus ya di kepemimpinan nanti ketika masuk musda. Ketua Golkar ini saya bilang tadi, ketua Golkar ini cukup akomodatif aja. Itu aja karakternya. Akomodatif. Akomodatif dan tidak baperan. Enggak. Ya, kemampuan, saya bilang tadi lini tengah. Kalau dia mampu menerima ini lini tengah dengan bagi tugas saja sudah selesai itu. Tidak perlu atur, kan ini orang terlatih. Berarti semua di bisa lini saya tengah. katakan yang sekarang nggak bisa mengkoordinasikan. Dia tidak mampu memfungsikan ini, lini tengah ini. Jadi dia main lini belakang ini, akhirnya jadinya bawa bola sendiri kan. Dari depan gawang sampai gawang depan. Manajemen tukang sate dong berarti. Ya saya juga tidak mengatakan seperti itu. Tapi kalau strategi bola, ini menjadi repot karena lini tengah kosong. Tidak ada yang mengirim bola ke depan. Dan akhirnya jadinya bawa bola sendiri. Anda ada nggak info mengenai musda? Kenapa sampai tertunda begitu lama? Ini udah bulan November loh. Oh itu. Kalau soal itu tertunda memang tidak ditunda. Karena Pak periode ini sekarang ini harus berakhir November. Tovan Pawe. Iya Pak, periodenya Pak Tovan ini berakhir November. Berarti musda bisa ada di bulan Desember atau Januari ya? Ya harus sebelum berakhir SK itu. Kapan dia? Oh, pokoknya bulan-bulan ini ya? Iya bulan ini. Bulan ini berarti harus sudah di bulan ini. Cuman belum ada tanda-tanda. Cuman misalnya saya sampaikan Golkar itu biasanya musda kalau sudah dia rapikan. Sehingga di musda itu tidak lagi ada konflik. Jadi konflik sebelum musda terjadi itu diselesaikan. Baru masuk ke arena musda. Ada yang mengatakan bahwa penundaan musda ini bagian daripada strategi DPP untuk menunggu momentum politik nasional. Tapi ada juga bilang Golkar sudah kehabisan kader kuat untuk memimpin. Pandangan tak gimana? Ya itu tadi. Bukan kehabisan kader. Soalnya mencari ketua Golkar itu ada standar. Sekarang saya mau sebut beberapa nama ya. Iya. Silakan Anda nilai. Ada Ilham Arif Sirajuddin. Ada Andi Ina Kartika, Bupati Baru. Ada Adnan Purisa Isanya Silimpo, mantan Bupati Goa. Terus, Anda mau tambahkan nama? Ya ada Pak Api juga kan? Pak Monafri, Iya. Wali Kota Makassar. Ada 4. Ya 5 bolehlah. Politisi-politisi senior Partai Golkar yang sejaman dengan Anda. Seperti misalkan Andi Rio, Pak Jalangi. Kenapa? Kan masih bisa juga dimasukin itu. Iya. Ini dari 5 nama ini pandangan Anda pribadi ya. Toh jawaban Anda juga tidak menentukan hasil musda kan. Iya. Gimana? Siapa yang punya karakter mampu dan layak memimpin Partai Golkar? Kalau sebut nama itu ini kan baru sebutan, belum ada Iya. calon. Iya. Baru dia yang berkeinginan memimpin. Iya, kira-kira siapa? Kalau menurut Anda pandangan secara pribadi? Iya, kalau ini nama-nama yang disebut ini nama-nama yang sudah terlatih di Golkar. Dia bisa memainkan di tengah itu. Bisa ya? Saya tahu ini. 5 Saya orang kenal. ini bisa berarti? Saya kenal. Dia kemampuan Berarti memainkan lini sudah tengah. layak dan pantas? Saya kira ya, 5-5-nya ini kalau 5 yang disebut tadi, ya Silka pantas untuk maju. Tinggal sekarang ini adalah apa dapat dukungan atau tidak. Yang kedua itu adalah, ya kita terbuka aja. Cenderung ketua itu memang karena selera DPP. Masih menentukan? Ya selera, sesuai selera. Sudah seperti itu. Kenapa? Mungkin barangkali cuma mempermudah koordinasi dari atas sampai ke bawah. Makanya namanya musyawarah ya? Nah itu tadi, ada tradisi. Saya sendiri baru masuk di Golkar itu, awal masuk di Golkar baru pahami. Ternyata Golkar itu bermusda dulu sebelum musda. Iya, bermusyawarah dulu mereka. Iya, bermusyawarah dulu baru masuk ke arena musda. Jadi sudah ada pilihan. Jadi musyawarah itu pada hari H itu ada steering committee, ada apa, itu cuma formalitas saja. Oh iya, tinggal misalkan yang hasil dimusdakan. Ada pramusda yang mendahului. Jadi buat apa ada buang-buang uang ke pertemuan-pertemuan seperti itu kalau misalnya sudah ada nama yang di. Nah, itu tinggal melegalkan saja sebagai putusan musda. Karena dia harus melalui permusda. Nah, yang kalau Anda lihat musda Golkar yang ribut itu berarti pramusdanya tidak beres. Ada proses yang tidak. Kalau ada yang mendahului. ribut berarti ada yang. Ada pramusda yang tidak selesai. Nah, yang Golkar. Anda melihat sekarang ini pramusda ini lagi berjalan? Nah, tanda-tanda itu belum. Itu yang saya bilang kalau saya ditanya kapan musda Golkar, kayaknya masih jauh. Karena saya internal dalam mencium-cium belum ada pra. Biasanya ada pra dulu.
ada musyawarah, ada pembicaraan, ada apa, ini enggak, sampai sekarang belum. Meskipun ada sebagian yang sudah menggiringkan suara berapa, bahkan mengklaim, bahkan sudah menganggap menyelesaikan. Tapi saya kira belum menuju ke mengkerucut. Ini penundaan ini ada kaitannya nggak sih dengan mencari calon ketua Golkar ini kan sekarang lagi dikepung banyak partai, ada Gerindra, ada Nasdem, ada PSI lagi, ada PAN. Mencarinya tuh susah. Iya, tapi yang menarik ini kan, Cuma gimana caranya mau ngebawa calon ketuanya melawan eksternal sementara ya internalnya makanya ini aja yang masih menarik susah. bagi kita. Katanya Golkar partai yang sudah tidak lagi partai fakta hasil kursi, Golkar sudah dikalahkan. Cuma menariknya adalah kenapa masih banyak yang mau kalau dianggap partai ini sudah tidak menarik. Yang kedua, Siapa yang bilang nggak menarik? ya kan partai di urutan kedua, peroleh suara kedua. Harusnya ini sudah Golkar ini harusnya tidak perlu tidak usah kita diskusi lagi membicarakan ini, tidak usah berebut siapa mau jadi ketua. Tapi kan tetap menarik. Ini kan yang asik itu bagi Golkar. Bagi saya orang yang mengatakan Golkar nggak menarik itu orang-orang yang nggak tahu politik. Iya, dalam arti fakta untuk mengatakan bahwa Golkar sudah di lumbungnya. Berarti partai ini partai yang sudah dikalahkan oleh partai lain yang kita istilah tadi adalah anak kandungnya. Iya, anak kandung karena pernah ikut konvensi partai Golkar tapi ya. kenapa 2004. masih diperebutkan? Kenapa masih sering dibicarakan? Termasuk hari ini kita duduk ini dibicarakan. 2 minggu lalu saya juga diundang membicarakan ini. Dan asik kan? dan dibully. Ya, dan dibully. Tetap dibicarakan orang. Kenapa mesti dibicarakan lagi partai yang sudah dikalah? Itu menarik. Langkah pertama yang harus dilakukan sekarang apa nih untuk bisa bangkit kembali Golkar? Memilih calon ketua dulu ya. Ya, Nah, setelah itu konsolidasi, regenerasi, baru evaluasi total. kaderisasi dan itu. Iya, nanti ini kan sudah dulu konsolidasi organisasi dulu. Ke daerah-daerah itu harus konsolidasi, sama akan dilakukan. Mencari figur-figur yang tepat memimpin daerah. Itu dulu yang utama. Lalu sesudah selesai semua itu, pengurusan sudah selesai, baru dilakukan kaderisasi. Sesudah itu baru konsolidasi program. Nah, di program ini yang kita harus lihat apa yang harus dikerjakan. Tapi itu yang saya bilang tadi, masih penting ke program bagi parpol. Kenapa? Katakanlah kita bagi-bagi sembako. Kenapa Anda bilang, Kemarin ada 10 ribuan sembako dibagi Golkar. kenapa Anda bilang seperti itu? Ya karena tidak berkorelasi lagi secara untuk elektoral. Terus kalau nggak mau bagi-bagi sembako, kalau nggak sembako kan berupaya untuk bisa mendekatkan diri partai dengan Kalau untuk konstituen. elektoral tidak lagi. Di era sekarang ini elektoral lagi tidak. Tidak Jadi, berkorelasi dengan elektoral. Apa yang harus dilakukan? Ya iya, menjelang pemilu siram. Dengan money politik Anda, itu. Ini kalau misalkan seperti ini, Anda bisa Saya kan mempertanggungjawabkan lama jadi nyalek berapa kali. kalah di duit. Ya bukan hanya saya, fakta-fakta mengatakan. Banyak orang yang punya kapasiti bagus, wawasan bagus. Tapi tidak punya duit, ya itu tadi. Itu yang saya bilang tadi. Kadang-kadang juga kita frustasi melakukan perkaderan di partai. Kapasitas bagus, politisi, terlatih, ini. Tapi tidak punya duit, ya tidak. Anggota DPR pun Kalau nanti penyelenggara pemilu dan pengawasnya menganggap Anda nih, wah ini Armin Toputiri ngajarin orang politik salah nih kalau untuk... Bukan, saya sedang bicara fakta. Bahwa tidak ada program di partai tidak berkorelasi dengan elektoral. Jadi bagi-bagi duit aja udah. Ya fakta. Terus jadi yang Anda katakan kemarin, mohon maaf harus nyerempet lagi yang kemarin. Anda bilang bahwa Nasdem menang karena bagi-bagi duit. Ya bukan hanya hasil, partai lain semua begitu. Jadi Di Golkar juga yang saya bilang tadi. kalau ada yang bilang, ini karena maling teriak maling ini. Ya itu saya bilang tadi, bukan saya menyalahkan itu money politik atau tidak. Iya. Selalu cara berpikir saya dalam berpolitik itu selalu berangkat dari hal-hal yang idealis dulu. Tetapi ketika kita berhadapan kenyataan dalam arti taktik, kita juga harus terima hal-hal yang realis. Tidak boleh tapi salah kalau kita berangkat dari hal realis dulu, mau dipaksakan menjadi idealis, nggak bisa. Ya. Mindset seorang politisi itu harus berangkat dulu hal-hal yang idealis.
dalam arti strategi. Tetapi ketika strategi itu dijalankan, dia berada di lapangan dan bertemu dengan masalah, di situ butuh taktik. Kadang-kadang kita bertemu dengan hal-hal realis. Kadang-kadang hal yang haram menjadi dihalalkan. Kan hal-hal realis seperti itu. Menang dulu baru benar ya? Ya, taktik itu seperti itu. Kalau jalannya buntu harus jalan otak cari cara lain. Sepakat nggak kalau menang dulu baru benar? Hah? Menang dulu baru benar. Urusan belakangan. Kalau ada yang salah benar. Ya, saya kira fakta itu sedang terjadi di lapangan, dianut. Karena buat apa bicara idealis kalau juga tidak terpilih? Itu ada yang itu keliru. Bagi saya dulu idealis dulu, canangkan tujuan, siasat, apa segala macam. Tapi ketika diterapkan itu berhadap dengan taktik. Taktik itu berubah-ubah, tidak bersikap jangka panjang. Kecuali strategi itu jangka panjang, mau menang. Saya mau tanya, kenapa dari sekian banyak pengurus Golkar Sulsel hanya Anda yang selalu mau diundang hadir jadi pembicara? Anda sedang membuka aib partai Anda sendiri, Anda sedang membuka ketidakmampuan Anda sendiri, teman-teman di Partai Golkar. Oh, ini bukan bicara aib, ini bicara apa adanya. Publik juga sudah tahu. Mengakui sebuah kesalahan, kebodohan itu kan aib. Apanya yang aib di sini? Karena Golkar kalah, nggak punya duit untuk bagi-bagi untuk meraih kemenangan. Iya, bukan hanya Golkar. Saya bilang situasi yang dihadapi sekarang ini, siapa yang punya duit, maka dia menang. Dan Anda mengakui bahwa Nasdem banyak duitnya. Saya tidak bukan hanya Nasdem yang banyak duitnya, banyak ya, semua di internal Golkar pun. Saya bilang tadi di dalam satu dapil, kalau satu dapil siapa yang punya duit dia kumpul. Di Golkar pun. Di sini, makanya saya bilang tadi ini kita tarung di lapangan. Yang saya katakan itu bukan dikalahkan oleh partai lain. Iya. Di dapil itu kadang-kadang 7 Golkar dikasih maju. Siapa yang banyak duit di sini itu yang terpilih. Atau dia anak penguasa. Kemarin saya kan tidak caleg lagi karena saya lihat lapangan sudah tidak cocok untuk saya. Bukan tidak kemampuan saya tidak cocok untuk saya. Saya kan berkali-kali bilang 2 kali saya terpilih kan tidak pernah saya money politik. Peran tak sebagai senior di Partai Golkar, seberapa intens diajak komunikasi dengan pengurus? Apanya? Oh, kalau saya dipanggil terus. Kalau periode ini dipanggil terus. Cuma saya kayaknya ngambil posisi mau istirahat. Nanti kalau misalkan kepemimpinan baru, Anda masih mau masuk? Ya terserah nanti. Tapi kalaupun saya terlibat itu saya paling untuk berbicara untuk adik-adik saya. Persoalan apakah dia laku di lapangan atau tidak, tapi dia harus dididik. Tugas saya adalah mengkader adik-adik saya sebelum berakhir di politik. Ya. Saya kan tidak mau nyalek lagi, tidak mau apalagi mau pilkada, tidak ada saya. Jadi nanti ada calon yang maju di Musda, kan pasti Karmin punya harapan kepada dia. Apa harapan terbesar? Ya akomodatif terhadap kepengurusan yang ada. Sekali lagi ini kekuatan besar. 5 orang itu tadi yang saya sebut ya? Ya terserah. Ini saya titip kepada mereka. Memanfaatkan kekuatan yang ada ini. Ini kekuatan besar. Tinggal dikonsolidir saja. Optimis Golkar bisa merebut lagi di 2029? Ya kalau ini dilakukan. Oke. Memanfaatkan kekuatan yang ada ini. Ini power ini, kekuatan. Ya. Dan ini yang diabaikan kemarin ya akhirnya jadi begini. Dan sebelumnya itu justru ini yang dipeduli oleh Pak Amin Sam, Pak Sarul, Pak Nurdin. Ini kekuatan ini yang tidak dilakukan oleh Topan Pawe. Periode sekarang ini. Iya. Ini yang enggak di sini. Saya kira titik lemahnya itu dan pengurus ke depan saya titip siapapun terpilih ini harus akomodatif. Ya, harus akomodatif. Dia kemampuan memfungsikan semua ini. Kalau ini mereka tidak usah dijelaskan kepada A sampai Z. Cukup A udah paham dia. Siap. Oke, terima kasih banyak Karmin. Sudah membuka walaupun ada bantah bukan aib yang ada. Oh, bukan. Ada. Saya mau memperjelas dulu itu supaya jangan orang salah ngerti lagi itu istilah. Bapak yang pakai istilah aib toh? Iya. Partai Golkar itu partai terbuka, partai yang enak dibicarakan dan mau dibicarakan. Enak kok. Ya, dan dibicarakan bukan aib. Mau dibuka karena jarang-jarang ada orang yang mau terbuka terhadap kita kan ketidakmampuannya. Dan itulah partai modern. Oke. Kenapa kita tidak mau terbuka? Jangan partai tidak mau ngaku kesalahannya ya. Ya seperti itu ini makanya kenapa Golkar selalu dibicarakan orang. Saya bilang tadi, ini kalau orang mengatakan ini partai kalah kok masih merebut orang mau jadi ketua. Okay. Ya karena dia mau dibicarakan, siapapun mau bicarakan Golkar dibuka.
Makasih ya Kak Armin. Siap. Sekali lagi ini bukan aib ya, Bukan ini aib. wawasan kepada publik untuk memahami Golkar. Jadi terima kasih atas analisis Siap. yang jujur dan mendalamnya. Kita belajar bahwa Golkar Sulsel punya sejarah besar. Tapi sejarah tidak bisa jadi garansi masa depan tanpa pembenahan internal, musda yang jelas dan regenerasi yang kuat. Semoga musda Partai Golkar segera terlaksana dan Golkar bisa kembali menemukan arah perjuangannya. Bukan hanya sebagai mesin politik, tapi juga rumah kader dan aspirasi rakyat Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di meja kata Abang dan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.